Baik, langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai penelitian pragmatik guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pragmatik. Sebelumnya, kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angelika Stefani Borusinulinga, dan selanjutnya ada Sonya Julianti Siahaan atau saya sendiri, dan yang terakhir ada Teresia Ratnasari Panjaitan. Baik, langsung saja pada materi yang pertama. Pada materi pertama, terdapat pengertian analisis pragmatis. Analisis pragmatis merupakan analisis terhadap penggunaan bahasa. Menganalisis adalah penyelidikan dalam menyelesaikan masalah pada proses pembelajaran. Menganalisis dapat pula digunakan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dalam ranah berpikir dan mengenal nalar secara lisan maupun tulisan. Menurut Al-Wasilah mengatakan, analisis adalah sebagai cara berpikir dan saat menulis dengan memecahkan atau membagi sesuatu menjadi bagian-bagian dengan tujuan agar lebih dimengerti dan seringkali sebagai persiapan untuk menggabungkan dengan cara sendiri. Maksudnya itu adalah menganalisis merupakan suatu pencarian data dengan cara yang lebih detail dan menggabungkan dengan maksud agar lebih mengerti akan hal yang akan dianalisis. Baik, pada materi selanjutnya akan dibacakan oleh Angelika. Kepada Angelika, dipersilahkan. Baik, materi yang kedua yaitu aspek tindak tutur ilokasi sebagai bagian yang dianalisis dalam analisis pragmatis. Sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan sesuatu atau menginformasikan sesuatu, juga dapat digunakan untuk melakukan sesuatu. Salah satu pembahasan yang utama dalam kajian pragmatik yaitu mengenai tindak tutur. Ilmu pragmatik sendiri merupakan bidang di dalam linguistik yang mengkaji tentang maksud ujaran penutur, bukan dari makna kalimat yang diujarkan. Bayat dalam bukunya pada halaman 212, dalam Sagita dan Setiawan mengungkapkan, saat menggunakan bahasa, orang tidak hanya menghasilkan serangkaian kalimat yang terisolasi, tetapi juga melakukan tindakan. Maka dilihat dari pernyataan tersebut, dengan menggunakan bahasa, mereka melakukan sesuatu atau membuat orang lain akan melakukan sesuatu. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Angelika yang telah membacakan materi kedua. Dan selanjutnya ada pula materi terakhir yang akan dibacakan oleh Teresia. Kepada Teresia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah satuan analisis. Satuan analisis dalam pragmatik yang menjadi unit dasar atau satuan terkecil dalam komunikasi linguistik sesuai dengan tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle adalah satuan yang mendukung ilokasi dan proposisi. Satuan itu dalam analisis pragmatik disebut satuan pragmatis atau SP. Setiap satuan pragmatis mengandung muatan yang berupa paduan antara ilokasi dan pragmatik. Sudah dijelaskan bahwa pragmatik mempelajari makna yang tidak terjangkau pemecahannya oleh semantik, yaitu makna yang muncul dalam konteks pemakaian kalimat di dalam komunikasi. Analisis pragmatik perlu dilakukan untuk memperoleh pemecahan masalah makna pada T yang bermuatan pada IP. Satuan pragmatik suatu IP akan dapat dideskripsikan melalui proses pemecahan masalah atas masalah yang dihadapi antara N dan T tatkala N mengucapkan T sehingga pada gilirannya dapat ditarik implikasi pragmatis yang menjadi IP dari suatu T. Leeds atau 1989 ayat 36 menyatakan bahwa prosedur pemecahan masalah itu membutuhkan
inteligensi manusia yang dapat mencari dan menemukan pilihan-pilihan kemungkinan berdasarkan bukti kontekstual. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teresia yang telah membacakan materi kita yang terakhir ini. Baik, mungkin dan telah berakhirnya pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh Teresia, berakhir pula presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.